Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Yogi di sini. Kita akan lanjutkan tutorial website. Ini adalah bagian yang ditunggu-tunggu biasanya karena semua inti dari sebuah aplikasi ada di sini, yaitu CRUD dengan PHP MySQL atau create, read, update, dan delete. Kita akan membuat insert, update, delete, dan view tabel menggunakan PHP yang disambungkan ke dalam database MySQL. Sebagai saran, kalau semisal belum melihat video-video sebelumnya, mungkin saya sarankan untuk melihat dulu video sebelumnya ya, terutama di dua video sebelumnya ya, yaitu mengenai PHP dan juga mengenai MySQL. Untuk masuk ke aplikasinya ya, kita masuk dulu ke examnya, kita jalankan ya, kita jalankan dengan exam control, kemudian start di Apache dan MySQL ya. Oke, jika sudah selesai, lalu kita masuk ke folder kita yang kemarin kita buat ya, foldernya website. Di sini saya coba untuk buat sebuah folder gitu ya, image. Dalam folder image ini nanti menampung menampung gambar-gambar yang akan kita upload ke dalam database juga ya. Nah, saya sudah siapkan 4 buah produk ya. Saya ambil satu produk saja, ini produk keempat gitu ya. Saya masukkan ke folder image tadi, produk 4 seperti itu. Nah, kemudian kita akan coba masuk ke dalam MySQL-nya ya. Jadi ini untuk membukanya tinggal localhost /php myadmin. Kemudian kemarin di database-nya kita sudah masuk ke database website, dan di sini kita akan coba buat sebuah tabel baru ya. Tabelnya adalah tabel barang, lalu kolomnya 3 saya sebenarnya cukup ya, nggak apa-apa sih. Ini di sini ada ID barang gitu ya. Kemudian ada nama barang dan gambar aja, gambar untuk upload gambar dari produk tersebut gitu ya. ID-nya kita buat dengan integer semisal 10, namanya kita buat dengan varchar 250, dan ini URL gambarnya ya, URL gambarnya juga sama saja 250. Kemudian untuk ID-nya kita buat menjadi primary key dengan klik indeksnya di sini menjadi primary key. Saya klik go. Kemudian ID-nya nanti kita buat langsung otomatis terisi begitu saja ya. Jadi kita checklist di bagian AI atau auto increment ya. Setelah itu kita klik save. Nah, di sini kita sudah punya contohnya, tabelnya ya, contoh tabel yang akan kita olah nantinya, tabel barang dengan primary key-nya ID, lalu ada kolom nama dan gambar. Kita akan coba untuk memasukkan satu buah data di sini ya. Datanya ID-nya 1, tentunya namanya adalah sabun ya. Terus gambarnya berarti tadi ada di folder ini ya. Foldernya adalah image, nama filenya adalah produk 4.jpg nih. Ini saya copy saja ya. Ini saya copy seperti ini. Kemudian di sini berarti tadi nama foldernya adalah images, lalu ini ya. Nah, produk 4.jpg. Saya klik go. Sebenarnya untuk menyimpan sebuah gambar itu ada beberapa cara ya. Cara yang pertama itu menyimpan langsung ke dalam database-nya di sini dengan tipe data itu blob atau clop ya. Kemudian yang kedua ya, kita hanya mengeset linknya saja ya, mengeset linknya sehingga nanti database fotonya itu nanti akan diupload di folder server kita. Setelah selesai, kita coba buat yang pertama kali adalah sebuah file yang namanya adalah koneksi ya. Jadi kita buat dulu koneksi.php ya.
Di sini koneksi.php-nya kita coba buka dengan Notepad++ ya. Nah, koneksi.php ini fungsinya adalah untuk mengkoneksikan PHP ke dalam MySQL ya. Jadi file ini akan selalu kita pergunakan setiap kita mengakses ke dalam database, baik itu insert, update, delete maupun select ya. Jadi pastikan yang pertama kali bahwasanya file koneksi ini sudah benar ya. Untuk membuat file koneksi kita bisa buat seperti ini ya, dengan tag awal PHP. Kemudian kita bisa buat error reporting dulu ya, biar tidak muncul error ya. Error reporting dengan e_all dan notice sekalian, deprecated. Sebenarnya yang penting adalah ini ya, topi deprecated ini. Jadi nanti dia akan menampilkan semua error kecuali error deprecated, karena terkadang ketika menggunakan PHP di atas 7 itu walaupun sintaks kita sudah benar akan ada muncul error deprecated ini ya. Ya, untuk mengatasinya bisa menggunakan cara seperti ini saja langsung, karena error deprecatednya itu hanya semacam kayak warning gitu, jadi tidak mempengaruhi keluarannya. Kemudian kita tinggal set, semisal hostnya itu adalah localhost ya. Ini adalah lokasi servernya ya, bisa kalian ganti dengan IP dari server kalian masing-masing ya. Kemudian usernya itu tentunya kita pakai root ya. Selanjutnya password dari root, karena belum saya ubah berarti ya kosong saja seperti ini. Ini kosong ya, jadi petik pertama dan petik kedua. Kemudian kita buat nama database-nya tadi adalah website db ya, website_db titik koma. Selanjutnya kita buat sebuah variabel namanya $count. Nah, $count ini nantinya akan kita akses ketika kita menggunakan fungsi yang namanya MySQL query ya. MySQL query itu nanti untuk menjalankan sebuah query ya. $count ini itu kita set dengan MySQL_connect ya. Nah, MySQL_connect di dalamnya itu ada $host, lalu ada $user, ada $password dan $db ya. Untuk mengetahui ini sudah benar atau tidak, kita bisa kasihkan OR saja, OR die dengan pesan, contohnya adalah not connect begitu ya, lalu titik koma. Untuk mengeceknya apakah berhasil atau tidak ya, kita coba salahkan dulu ini, salahkan nama database-nya ya. Nama database ini kan belum ada nih di server ya. Jadi di server sini kan website kan belum ada, adanya website DB. Maka kita coba cek ya. Localhost tadi nama foldernya adalah website, terus nama filenya adalah koneksi.php. Saya klik enter, nanti akan muncul seperti ini ya. Unknown database website online 8 dan ya not connect. Sehingga ketika kita coba benarkan di sini website_db, lalu kita simpan, kemudian kita jalankan di sini ya, maka sudah tidak ada muncul error. Kalau sudah tidak ada muncul error seperti ini, berarti file kita sudah benar. Nah, kalau sudah berhasil, kita akan mencoba tes ya. Kita akan mengetes. Kita buat sebuah file namanya sql.php, lalu kita save seperti ini, kemudian kita buka ya. Nah, untuk membuat menyambungkan datanya tadi ya, kita tinggal buka dengan tag PHP, kita tutup dengan tag PHP seperti ini. Lalu kita masukkan file koneksinya dengan cara menambahkan include file koneksi.php seperti ini. Ini artinya adalah kita memasukkan file koneksi.php ke dalam file ini. Ya, sama saja kayak kita mengcopy file, mengcopy code ini ke dalam sini begitu ya, seperti itu. Nah, setelah include koneksi.php, ketika kita mau menginsertkan data ya, tinggal $insert sama dengan contohnya
insert into apa tadi? Barang ya. Barang yang isinya adalah ID, nama dan gambar. Values-nya adalah contohnya ini kita kosongi saja. Lalu namanya adalah tes. Yang selanjutnya nama gambarnya ya. Titik koma. Untuk menjalankan query ini kita tinggal menggunakan MySQL underscore query ya. MySQL query, lalu di dalamnya itu ada dua buah parameter. Parameter yang pertama adalah $con. $con itu diambil dari sini nih ya. $connya diambil dari MySQL connect tadi ya. Jadi sebenarnya kita memasukkan sintaks ini ke dalam sini ya kalau mau satu persatu. Tapi kalau mau lebih mudah ya seperti ini. Lalu selanjutnya adalah query-nya ya. Query-nya adalah $insert ini ya. Jadi tinggal kasih $insert titik koma. Saya save. Ketika ini saya jalankan, nanti akan menjalankan insert ya. Tadi apa? SQL.php. Saya klik seperti ini. Nah, tidak ada apa namanya apa-apa ya. Memang tidak kita munculkan sesuatu ya. Tapi ketika ini saya coba klik browse, maka data yang kedua ya, tes dan nama gambarnya itu sudah langsung masuk ke dalam database. Itu artinya apa? Artinya bahwasanya cara kita ini sudah berhasil ya. Untuk delete maupun update sama saja ya. Jadi tinggal buat query delete dan query update-nya, kemudian jalankan MySQL query $con, insert. Hanya seperti itu saja. Untuk select agak sedikit berbeda. Untuk select langsung kita contohkan saja dengan sebuah file ya. Namanya adalah view.php gitu ya. Di view.php kita buka di sini, kemudian kita buka dengan sebuah tag PHP dan kita akhiri dengan tag PHP ya. Selanjutnya di sini yang pertama tentunya adalah include file koneksi.php. Kemudian kita akan anggaplah di sini saya mau membuat center, saya tutup dengan /center gitu ya. Di sini saya buat H1 data barang biar memunculkan tulisan data barang begitu ya. Nah, setelah itu kita coba buat sebuah tabel ya. Tabel ditutup dengan /tabel. Di dalam tabel tentunya ada tr ditutup dengan /tr. Kemudian di dalam tr-nya itu untuk kolom pertama mungkin kita bisa menggunakan th ya, atau tabel header ditutup dengan /th. Ini kita buat ada 5 saja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya nanti ya. Nomor ini jumlah barangnya maksudnya. Kemudian ini ada ID, selanjutnya nama barang, lalu fotonya, lalu kita tambahkan di sini aksi ya. Aksinya nanti untuk update maupun delete ya, ubah data barang maupun hapus data barang. Nah, di sini kita selanjutnya isinya itu kan seharusnya adalah data-data barangnya ya. Jadi isinya adalah TR, yang isinya adalah TD yang berisi data-data barang yang sudah ada di dalam tabel ini ya. Tabel ini. Nah, untuk itu berarti kita harus menggunakan select dulu ya. Nah, selectnya itu berarti kita harus menggunakan PHP. Jadi kita buka dulu dengan tag PHP di sini dan kita tutup dengan tag PHP-nya. Di dalam tag PHP-nya kita definisikan dulu untuk nomornya dulu ya. Nomornya kita awali dengan 1. Kemudian kita buat query SQL-nya. SQL-nya tentunya adalah select bintang from barang. Misal kita masukkan kita urutkan berdasarkan ID barang tapi descending saja. Jadi yang terakhir dimasukkan nanti ada di urutan pertama begitu ya. Lalu titik koma, selanjutnya sama seperti tadi. Misal kita buat variabel $query.
isinya adalah MySQL query ya. Ini tulisannya. Nah, MySQL underscore query kurung buka kurung tutup, di dalamnya tentunya adalah $con, $SQL. Seperti itu. Ini masih sama dengan query insert, update, delete ya. Nah, yang sedikit berbeda itu adalah kita nanti akan menambahkan sebuah function yang namanya MySQL fetch array untuk mendapatkan isi dari setiap data tersebut ya. Jadi sebenarnya tidak hanya bisa menggunakan MySQL fetch array ya, bisa juga menggunakan MySQL fetch row, MySQL fetch assoc dan lain sebagainya. Ada banyak ya. Tapi kita hanya menggunakan MySQL fetch array saja. Nah, karena datanya beberapa kali, maka kita harus melakukan looping ya. Loopingnya kita bisa menggunakan while di sini ya. Jadi konsep while pasti sama seperti ini ya. Kondisinya adalah semisal kita buat sebuah variabel namanya $row. $row ini isinya adalah MySQL fetch. Nah, ini fetchnya kan ada banyak ini ya contohnya ya. Tapi kita bisa hanya menggunakan fetch array saja. Aduh, MySQL fetch array. Kemudian isinya itu adalah $query yang tadi ya. Jadi isi dari $query ini kita masukkan ke dalam parameter dari MySQL fetch array. Setelah itu isinya itu hanya tinggal echo saja ya. Echo seperti ini. Yang kita echo kan apa? Tentunya adalah satu barisnya ya. Jadi diawali dengan tr, ditutup dengan /tr. Di dalam tr-nya tentunya ada td, ditutup dengan /td. Td-nya ada berapa tadi? 5 ya. 1 2 3 4 5. Berarti td-nya itu juga ada 5 ya. 1 2 3 4 5. TD yang pertama itu adalah nomor. Nomor itu berarti diambil dari variabel $nomor di sini. $nomor. Untuk TD yang kedua itu adalah ID ya. ID itu bisa kita dapat dari variabel $row dengan parameter yang namanya ID ya. ID ini itu diambil dari nama variabel ya. Bukan nama variabel, nama kolom ya, nama kolom di dalam database kita. Jadi kalau kolomnya adalah ID ya berarti ID, kolomnya adalah nama berarti nama, kolomnya gambar adalah gambar, begitu aja. Yang perlu diperhatikan bahwasanya segala sesuatu yang ada di sini itu case sensitif ya. Jadi kalau nama kolom di dalam database kalian itu adalah I besar D besar, maka di sini pun harus I besar D besar. Kalau sama-sama kecil ya berarti ya hanya kecil seperti ini ya. Selanjutnya selain ID kita punya nama barang. Nama barang tadi diambil dari $row. Ini kolomnya adalah nama. Selanjutnya foto ya. Untuk foto kita menggunakan image berarti ya. IMG src. Nah, source-nya diambil dari source file tadi ya yang ada di situ ya. Berarti ini $row dari gambar. Mungkin biar tidak terlalu besar kita kasih width-nya hanya 200 saja ya. Height-nya juga 200. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk update dan delete. Untuk update dan delete kita buat sebuah link di sini ya. href linknya untuk update berarti nanti kita buat sebuah file namanya update.php. Lalu kita kirimkan ID dari gambar tersebut ya. Jadi di sini PHP kita kasih tanda tanya seperti ini. Lalu ID-nya kita kirimkan $row dari ID. Di sini kita buat menjadi edit data. Lalu kita tutup dengan /a. Lalu kita kasih mungkin tanda seperti ini saja ya. Selanjutnya untuk hapus ya href hapusnya ke halaman ini saja ya, ke halaman view saja biar tidak banyak file. Berarti kita bikin view.php, lalu kita kasih tanda tanya di sini. ID-nya adalah $row dari ID. Ini artinya nanti kita akan mengirimkan ID dari data yang ingin kita hapus. Yang di sini kita mengirimkan ID dari data yang ingin kita edit ya. Di sini hapus. Nah, lalu kita kasih /a. Setelah itu
Jangan lupa bahwasanya dolar nomornya itu masih tetap satu terus gitu ya. Biar berubah ya berarti kita kasihkan dolar nomor plus titik koma. Sudah cukup seperti itu, nanti hasilnya sudah terlihat di sini bahwasanya ketika kita buat kita buka URL-nya ya, localhost/website/view.php, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini fotonya karena tidak ada di sini ya. Ini kan tidak ada nih. Tes nama gambarnya itu kan nggak ada ya di dalam folder image kita itu kan nggak ada. Jadi tidak muncul ya. Sedangkan untuk gambar yang kedua itu muncul. Oke, selanjutnya kita coba untuk membuat insert ya. Nah, untuk membuat insert kita tambahkan sebuah file di sini. Namanya adalah insert.php. Kemudian kita coba buka filenya ya. Tapi sebelum masuk ke sini, tentunya di dalam view.php kita tambahkan dulu sebuah link ya. Link menuju ke insert.php gitu ya. Kita kasih p saja /p. Ini sudah di center di sini ya, berarti tidak masalah. Ini mungkin gini aja ya. Di dalam p-nya kita buat sebuah link href sama dengan insert.php tambah data, lalu kita tag /i sehingga nanti di view.php sudah ada link menuju ke insert.php ya. Di insert.php kita coba buat yang pertama tentunya adalah sebuah form dulu ya. Form ditutup dengan /form. Di dalam formnya kita buat action. Actionnya mungkin langsung ke halaman ini sendiri aja ya. Jadi seperti kemarin ya, $_server, lalu di sini php_self. Jadi ini maksudnya adalah nanti actionnya ke halaman insert.php ya. Jangan lupa titik koma ya. Kemudian kita lanjutkan, tentunya ada name ya. Name-nya adalah insert. Selanjutnya adalah metodenya. Metodenya kita gunakan post. Kemudian karena ini kita masukkan atau mengupload gambar, kita harus menggunakan yang namanya encrypt type ya. Encrypt type-nya namanya multipart /form data ya. Ini untuk mengenkripsi isi data dari gambar nantinya. Kemudian di sini kita coba buat pakai table saja ya, biar agak tampilannya agak baik ya. Table align-nya kita kasih center. Kemudian di dalamnya ada tr, ditutup dengan /tr. Di dalam tr-nya kita buat 2 buah kolom saja, td/td dan td/td seperti ini. Di sini ada isian untuk nama barang, kemudian isian untuk upload barang, dan isian untuk input ya. Jadi ada 3. Yang pertama adalah nama barang. Di sini kita buat sebuah tag tentunya ya. Tagnya adalah input, type-nya adalah text, kita kasih name-nya adalah nama barang seperti ini. Kemudian untuk yang kedua ini adalah upload foto barang contohnya ya. Di sini tentunya kita menggunakan tag input. Ini kita kasih / untuk penutupnya ya. Input / untuk penutupnya. Input type-nya adalah mohon maaf. Aduh, ini gimana nulisnya? Input type-nya adalah file ya. Kemudian kita kasih name-nya sama dengan foto. Terus sudah ya. Hanya seperti itu saja. Yang terakhir kita buat tombol submit ya. Tombol submitnya tentunya adalah dengan tag input ya. Input
type-nya adalah submit. Setelah submit, lalu jangan lupa kasih name-nya adalah input, kemudian value-nya untuk tampilannya adalah apa? Tambah data barang seperti ini ya. Saya klik simpan. Kita coba dulu ya. Di sini, di bagian sini ketika saya reload tadi sudah ada tombol, bukan tombol ya, link menuju ke tambah data. Saya klik tambah data, nanti tampilannya seperti ini. Kita bisa input dan lain sebagainya. Kita bisa masukkan data barang, contohnya ini, dan seterusnya. Lalu klik tambah data barang, masuknya ke link insert.php. Belum ada action apa-apa ya. Untuk actionnya kita bisa tambahkan di atas saja ya, di atasnya sini, biar nanti tidak muncul tampilan ini ya. Kalau kita tambahkan di bawahnya, nanti tampilan ini akan muncul ini ya. Tampilannya akan muncul lagi ya. Nah, untuk di bagian atasnya kita mengolah tadi ya, mengolah inputan ini, nama barang dan file upload barang. Kita buka dengan tag PHP, tutup dengan /php. Kemudian di dalamnya yang pertama tentunya adalah include koneksi.php, titik koma. Kemudian jika tombolnya ditekan, tombol submit, berarti name-nya adalah input, itu ditekan, maka akan dilakukan beberapa hal di bawah ini gitu ya. Jadi if iset ya, if iset dari $_post dari input ya, maka yang ini akan dijalankan. Jika tombol input tidak ditekan, yang blok yang di tengah ini tidak akan dijalankan. Yang pertama kita ambil dulu variabel nama atau isi dari namanya dengan $_post dari nama barang tadi ya, titik koma. Kemudian kita ambil gambarnya. Untuk yang tipenya file, maka kita harus menggunakan $_files ya. $_files diambil dari foto begitu ya. Ini kita ambil namanya saja ya. Namanya saja, berarti kita buat tambahan di bagian sini untuk name ya. Kalau kita mau ngambil size-nya ya tinggal diganti size, mengambil tipenya kayak PNG, JPG, GIF, BBP dan lain sebagainya, tinggal ganti TYPE atau type, titik koma. Kemudian jika gambarnya ada ya, jadi kalau ngupload gambar ini kan ada kemungkinan untuk ditekan upload filenya atau tidak ditekan upload filenya begitu ya. Jadi if gambarnya itu mungkin tidak sama dengan kosong begitu ya, tidak sama dengan kosong, maka kita harus menguploadkan gambarnya dulu ya. Jadi kita buat sebuah variabel namanya $upload ya. $uploadnya berarti isinya tadi kita mau mengupload ke sini nih, ke image ya, image, lalu nama filenya nanti dimasukkan ke sini begitu ya. Jadi ini kita tulis image dulu, lalu kita tambahkan dengan $gambar. Jadi kalau misal kita punya sebuah file namanya adalah foto.jpg, nanti $upload isinya adalah image /foto.jpg. Kemudian untuk mengupload sebuah gambar kita menggunakan move uploaded file ya, seperti ini. Lalu isinya adalah $_files. Isinya di sini adalah foto dengan parameter tmp_name ya. Berarti nanti mengambil isi dari foto tersebut, dikirimkan atau diuploadkan ke $upload berarti ya. Dikirimkan ke folder ini ya, ke folder $upload ini. Ini untuk mengupload sebuah gambar ya. Selanjutnya kita melakukan insertnya ya. Jadi kita buat seperti tadi query-nya, $insertnya sama dengan insert into barang ya. Barang, isi kolomnya adalah ID, nama dan gambar. Kemudian values-nya adalah ini
ini ya, kurung buka, kurung tutup seperti ini. Isian pertama adalah ID bisa kita kosongi karena auto increment. Selanjutnya adalah nama diambil dari dolar nama, dan gambarnya kita ambil dari dolar gambar. Bukan dolar gambar ya, dolar upload ya, dolar upload. Karena yang kita masukkan adalah folder uploadnya ya. Lalu titik koma. Kemudian kita buat sebuah variabel lagi, dolar query sama dengan MySQL query dari dolar con, dolar insert ya, titik koma seperti ini. Kalau berhasil ya, kita buat aja if dolar query ya. Jika berhasil nanti kita buat apa, jika gagal nanti buat apa gitu aja ya. Kalau berhasil saya hanya ngasih ngasih alert saja ya. Alert pakai JavaScript standar aja. Karena JavaScript HTML dan ini di dalam PHP, berarti kita tutup dulu. Tutup ya, kita buka seperti ini. Nah, yang di sini ini adalah HTML ya, yang di sini nih. Sedangkan di bawahnya ini itu adalah PHP ya tentunya. HTML-nya kita buat dengan script saja standar, ditutup dengan /script. Terus selanjutnya kita bikin alert saja. Alertnya adalah data berhasil ditambahkan ya. Ini kita kasih tanda seru, titik koma. Kemudian kita pindahkan atau redirect halamannya ke view.php ya. Jadi tinggal kasih dokumen.location sama dengan view.php, titik koma. Seperti ini saja untuk file insertnya ya. Kita akan coba file insertnya. Jadi ketika ini saya reload, oh maaf, ada error di line 8. Oh ya, ini belum ada titik koma ya. Belum ada titik koma. Baik, selanjutnya ini tinggal kita reload lagi. Hasilnya seperti ini. Nama barangnya contohnya adalah barang kebutuhan begitu ya. Saya klik choose file, saya tambahkan ini contohnya adalah product2.png, saya klik open ya. Kita cek di bagian foldernya. Folder image ini belum ada ya, belum ada gambar tadi ya, gambar yang kita masukkan product2.png. Kemudian saya klikkan tambah data barang seperti ini. Maka data berhasil ditambahkan. Ketika saya klik OK, dia akan redirect ke halaman ke halaman selanjutnya, dan ID 3 dengan nama barang kebutuhan, fotonya sekian sudah masuk ya. Begitu caranya, sangat mudah untuk membuat insert.php. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat hapusnya ya. Ini yang sini belum kelihatan ya, maksudnya belum ada gambarnya, kita hapus saja ini ya. Untuk hapusnya tadi ada di bagian view ya. View-nya ini arahnya ya, hapus itu linknya menuju view.php, lalu dia akan mengirimkan ID-nya. Jadi kalau semisal ini saya coba klik begitu ya, saya coba klik di sini hapus begitu ya, nanti di URL-nya menjadi seperti ini, view.php tanda tanya ID sama dengan 2. Jadi dia akan mengirimkan sebuah variabel yang isinya ID 2. Jadi ID 2-nya mau saya hapus begitu ya. Nah, caranya itu tinggal kita taruh di bagian atas saja ya. Kita tangkap dulu variabel ID tadi ya. Jadi $ID sama dengan, karena ada di dalam URL, berarti menggunakan $_get ya. Get ID. Seperti ini saja. Jika ID-nya itu tidak sama dengan kosong ya, jadi tidak kosong, maka kita akan melakukan proses delete ya. Proses yang pertama, kita hapus gambarnya dulu ya. Untuk menghapus gambarnya kita bisa menggunakan unlink dari lokasi ini, lokasi gambarnya ya, lokasi gambarnya. Tapi lokasi gambar ini kan kita dapat dari isian ini ya. Lokasi gambar itu kan kita dapat dari isian gambar yang ada di sini. Nah, untuk itu berarti kita harus ngecek dulu ya isian dari gambar ini ya. Cara ngeceknya ya berarti sama seperti select tadi ya. Select tadi. Berarti kita langsung saja buat $row sama dengan, mungkin kita jadikan satu baris saja ya. MySQL fetch array dalam kurung, di dalamnya adalah
basically query ya, basically query. Di dalamnya itu adalah $con, koma dari query-nya. Query-nya adalah select bintang from barang where ID-nya adalah apa tadi? $ID ya. $ID yang diambil dari sini nih ya. Maka kita sudah mendapatkan data dari barang tersebut ya. Setelah mendapatkan data barang tersebut, maka kita tinggal ambil dari file gambarnya ya. File gambar isinya adalah $row dari gambar. Nah, ini kita sudah mendapatkan isian dari field gambar ya. Setelah itu tinggal kita unlink saja ya. Unlink itu untuk menghapus dari folder kita ya. Unlink $file gambar titik koma. Setelah itu, setelah dihapus di foldernya, baru kita hapus data di database-nya ya. Untuk hapus data di dalam database ya tinggal $hapus sama dengan delete from barang where ID sama dengan $ID titik koma, dan kita buat query-nya sama dengan MySQL underscore query dari $con, $hapus titik koma. Jika query-nya berhasil ya, if $query, maka kita buat mungkin alert saja ya, sama kayak tadi. Kok ini salah. Ditutup dulu harusnya ya. Nah, ditutup PHP-nya, dibuka PHP-nya. Kita buat di sini adalah HTML berarti ya. Script ditutup dengan /script. Lalu kita buat alert. Alertnya adalah data berhasil dihapus titik koma. Jangan lupa tanda seru. Lalu ini kita coba save dan kita jalankan di sini. Jadi yang pertama adalah kita buka view.php dulu ya. Nah, view.php-nya untuk yang pertama kita hapus dulu, yang nomor 2 ini kita hapus. Error di line 6 nih ya. Sebentar. Kita cek. $row masih. Oh, ini pakai $. Seharusnya nggak pakai $, ya. Seperti ini. Kita save ulang, kemudian kita coba kembali. Hasilnya data berhasil dihapus ya. Ini muncul warning karena tadi gambarnya tidak ada ya di dalam direktori kita ya. Jadi di dalam direktori ini nggak ada gambarnya, tapi kok diminta di unlink atau dihapus gitu. Tapi kalau semisal kita menggunakan cara yang benar, contohnya seperti ini ya. Ini kan ada gambar apa ini? Atau sabun ya. Sabun kan ada di dalam folder kita ya. Kemudian kita coba untuk klik hapus di sini, maka data berhasil dihapus dan ya seperti itu. Sangat mudah untuk membuat delete ya. Yang terakhir adalah kita akan mencoba untuk melakukan edit atau update ya. Kita buat dulu sebuah filenya. Di sini nama filenya adalah update.php berarti ya. Update.php. Kemudian kita coba edit di sini. Yang pertama itu adalah kita buka dulu seperti ini ya. Sebenarnya update itu mirip dengan insert ya. Nanti kita bisa ada beberapa hal yang bisa kita kopikan dari insert. Yang pertama itu adalah kita include-kan dulu ya koneksinya ya, include koneksi.php. Kemudian kita ambil ID yang di update-nya ya. Misal $ID update sama dengan $_get dari ID ya, titik koma. Ini karena contohnya ya, kita ambil contoh misal di sini. Ini kan mau kita update nih ya. Ketika di sini, nah nanti kan ada update.php tanda tanya ID sama dengan 3. Dia mengirimkan ID-nya sama dengan 3 begitu ya. Sehingga ID itu nanti akan kita tangkap di bagian sini. $ID update sama dengan $_get dari ID. Kemudian nanti di sini adalah query untuk update-nya ya. Tapi sebelum query untuk update-nya, kita akan
ngecek dulu apakah ID ini benar-benar ada di database gitu ya. Untuk mengeceknya berarti kan kita harus select dulu kan ya. Untuk select berarti kita menggunakan cara yang seperti tadi, $row sama dengan, jangan sampai salah lagi, MySQL fetch array dari $, ya, MySQL query ya. Lalu isinya adalah $con, select bintang from barang where ID sama dengan $id update ya. Lalu titik koma. Setelah itu jika $row, ambil contohnya satu aja ya, $row ID-nya itu tidak sama dengan kosong, itu artinya data tersebut ditemukan ya. Data tersebut ditemukan dan kita akan menampilkan form untuk update. Form untuk update sendiri sebenarnya mirip dengan formnya insert ini ya. Form insert ini ya sebenarnya mirip. Jadi kita bisa kopikan saja di sini ya, copy. Lalu di bagian sini kita masukkan ya. Karena tadi formnya itu adalah HTML, maka kita harus tutup dulu dengan tag PHP-nya kita tutup ya. Nah, dan kita buka lagi. Di sini adalah tempat untuk HTML-nya ya. Ini adalah tempat untuk HTML-nya. Ya. Kemudian kita bisa kopikan di sini, saya paste ya. Semuanya. Nah, isinya adalah seperti ini dan kita tinggal edit sebentar ya. Yang pertama adalah form, actionnya sudah benar, name-nya kita ganti jadi update begitu ya. Kemudian metodenya post, encrypt type-nya masih butuh. Kemudian nama barang, input type-nya adalah text, name-nya adalah nama barang. Nah, untuk update tentunya nama barangnya harusnya sudah muncul ya. Kalau mau dimunculkan berarti kita menggunakan values ya, maaf ya, value sama dengan isi datanya. Isi datanya itu tentunya adalah $row dari nama ya. $row nama itu adalah PHP, sehingga di sini kita harus buka dulu dengan tag PHP, kita tutup dengan tag PHP. Kita echokan saja $row nama. Jangan lupa titik koma. Kemudian untuk upload barang mungkin bisa kita tampilkan saja menggunakan IMG ya, IMG src. Source-nya kita ambil dari kolom gambar ya. Kolom gambar itu berarti kan $row gambar ya. $row gambar itu PHP, berarti kita harus buka dengan tag PHP lah seperti ini ya. Lalu echo $row gambar titik koma. Kita mungkin set width-nya hanya 200 saja ya, height-nya juga 200 saja. Setelah itu mungkin kita kasih enter ya, seperti itu. Kemudian di bawahnya ini name-nya kita ganti menjadi update ya. Name-nya kita ganti menjadi update. Di sini kita ganti menjadi ubah data barang. Lalu kita simpan. Dan ketika ini tombol update-nya diklik, maka dia akan mengarah ke halaman ini kembali gitu ya. Kita ambil contoh seperti ini, kita perlihatkan. Nah, namanya sudah benar, barang kebutuhan tadi ya, gambarnya seperti ini, terus barangnya seperti ini. Ketika kita klik ubah data barang, nanti akan menuju ke halaman ini lagi ya. Linknya masih sama. Tinggal apa yang akan kita lakukan? Ya, sama seperti ketika insert tadi, kita lakukan di bagian atas ini berarti ya. Ini di bagian query untuk update ya. Bagian query untuk update, semisal kita tambahkan berarti if dulu ya. If iset $_post dari update ya, maka kita jalankan update-nya ya. Jika tombol update-nya diklik, maka kita jalankan update-nya. Jika tombolnya tidak diklik, tidak kita jalankan update-nya. Isinya masih sama dengan yang di insert tadi ya. Mungkin bisa kita copy aja yang di sini ya. Nah, ini bisa kita ambil ya, ini hanya ini
aja yang bisa diambil ya. Ya sudahlah ya. Kita paste dolar nama sama dengan dolar underscore post dari nama barang, dolar gambar kita ambil dari dolar underscore files foto name ya. Jika gambarnya ada ya, if dolar gambarnya itu tidak sama dengan kosong, maka berarti yang pertama tentunya kita harus menguploadkan gambarnya ini. Oke, sama ini. Ya, ini tinggal kita copy seperti ini. Ini kita paste lagi, berarti sama ya. Dolar upload sama dengan image dari image slash dolar gambar nama filenya tadi ya. Kemudian move upload file ini. Setelah diupload, tentunya kita harus mengupdate query-nya ya. Query-nya berarti dolar update. Berarti yang kita update kan ada dua berarti ya. Nama barang dan gambar, karena dia memasukkan nama barang dan memasukkan atau mengupload gambarnya juga. Update barang, set namanya adalah dolar nama, kemudian gambarnya adalah dolar upload. Kemudian where-nya tentunya ini gini. Where ID-nya itu adalah dolar ID update. Lalu kita kasih titik koma. Ini query apabila gambarnya ada ya. Tapi kalau gambarnya tidak ada atau tidak diupdate, berarti query-nya tidak menyertakan ini gambarnya ini. Ya, gambar sama dengan uploadnya ini ya. Berarti tinggal kita ganti saja update. Saya isi dengan update barang set nama sama dengan dolar nama, where ID sama dengan dolar ID update. Perbedaannya hanya di bagian sini saja. Setelah selesai, tentunya kita jalankan query-nya. Dolar query sama dengan MySQL query dari dolar con, dolar update ya, titik koma. Jika query-nya berhasil, ini tinggal kita copy dari sini aja ya. If query berhasil, nah ini tinggal kita copy lagi. Kita pastekan ke sini. Nah, jika query berhasil, maka kita akan membuat alert data berhasil diubah ya. Lalu dokumen location-nya view.php. Jika sudah selesai, maka kita simpan dan kita coba jalankan. Kita ulangi dari awal ya. Nah, jika ini saya klik yang edit ya, saya klik edit di sini. Nah, barangnya semisal saya hanya mengubah nama barangnya saja ya. Barang kebutuhan saja yang dihapus. Bukan yang dihapus, yang diubah gitu ya. Saya ubah data barangnya, data berhasil diubah, lalu pindah ke sini ya, barang kebutuhan saja yang diubah. Ini kita coba tambahkan data baru saja ya. Data barang baru. Lalu kita upload. Ini produk ketiga gitu ya. Lalu saya klik tambah data barang. Jadi datanya kan ada dua nih ya. Yang kita ubah yang ini ya. Nah, data barang kebutuhan saja yang diubah tadi. Kita coba edit. Barang kebutuhan saja yang diubah ini apa sih ini? Cold brew ya. Lalu kita choose file, kita ganti jadi sabun contohnya ya. Nah, seperti ini. Lalu kita ubah data produknya, data berhasil diubah. Nah, cold brew dan sabun, datanya sudah berubah menjadi seperti ini. Jadi tadi kita sudah mencoba untuk menampilkan data barang, kemudian menambahkan data barang sudah bisa, menghapus data barang juga sudah bisa, kemudian mengedit data barang juga sudah bisa. Sangat mudah untuk membuat insert, update, delete, dan view ya dari tabel yang ada di dalam database MySQL disambungkan dengan PHP. Oke, itu saja dulu yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.